Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kursus pengantin. Itu dalam kursus pengantin ini itu penting. Jatin harus diberikan pengarahan. Sebenarnya itu harus ada program khusus dari pusat. Itu selama 2 hari kemarin kita sudah adakan. Sekitar 90 orang. Syukur enggak ya? Artinya lama gitu. Sekarang kita press saja. Nah, dalam bimbingan perkawinan itu penting. Ya, penting kenapa? Situ bukan hanya bagaimana membahas tentang hak dan kewajiban, tapi terkait dengan reproduksi, kesehatan ya. Jadi kan Ahmad Sastranya kan sudah sedikit paham ya, apalagi sudah punya klinik sendiri ya. Terus mempelai wanita juga sedikit tidak tadi sudah paham Ahmad Sastra tentang kesehatan. Nah, kalau Mbak Erni itu sedikit paham ya, sedikit tidak ya, sudah paham terkait dengan hak dan kewajiban, karena jurusannya manajemen dakwah. Pasti ada materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana manage dakwah. Artinya juga seorang perempuan itu adalah da'iyah. Dia seorang pemimpin juga di dalam rumah suaminya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kalian itu semuanya pemimpin. Ya, kita di KUA ya, pemimpin di masyarakat terkait dengan pernikahan, urusan munakahat pernikahan itu, dan banyak lagi yang berkaitan dengan KUA. Nah, setiap kita pemimpin ya, presiden seorang pemimpin, gubernur ya, menteri, bupati, sampai ke titik paling bawah ya, itu ada kadus, ada RT, ada rumah, ada kepala keluarga. Makanya semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia memimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dimintai pertanggungjawaban. Dan juga wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia adalah ya perempuan tadi ya, wal mar'ah perempuan adalah ra'iyah, pemimpin di dalam rumah suaminya. Suami pemimpin di rumah tangganya, dia mencari nafkah ya, memberikan nafkah lahir dan batin. Dia harus tahu, dia harus paham ilmu pemimpin ya, bagaimana kemudian perlakuannya terhadap istri dan anak, kewajibannya memberikan nama yang baik kepada anak, kewajibannya memberikan pendidikan kepada anak, dan jika sudah besar nantinya dia harus menikahkan anaknya ketika dia sudah balik. Itu harus dipantau ya, apa yang menjadi kekurangan di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu menjadi tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Harus tahu ya, seorang nahkoda itu dia harus lihai. Tidak mesti harus setiap saat itu harus seperti seorang mau perang gitu. Ya. Di saat ombak itu besar, dia harus sedikit mundur, cari jalur lain. Ya. Terus berlayar. Dan di tengah-tengah berlayar itu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kerasnya ombak, supaya bisa tujuannya sampai. Nah,
Artinya nanti di dalam kehidupan, yang namanya orang hidup pasti ada masalah ya. Tinggal bagaimana pemimpin itu bisa menyelesaikan masalah. Ya, itu dalam dakwah ya. Dakwah ya gitu ya. Manajemen konflik. Dalam dakwah itu begitu. Bagaimana kemudian kalau berdakwah itu tidak menjustis, menuduh, langsung ke titik sasaran. Ya, biasanya jauh kita bicara, kita sedikit menyindir, tetapi jangan terlalu keras, pedas sindirannya. Sering-sering meminta maaf, itu seorang istri. Suami juga seperti itu. Nah, sehingga apa nanti? Kita bisa mengendalikan dengan saling tafahum, saling memahami. Ya. Saling memahami di dalam rumah tangga. Kadang-kadang nanti yang namanya kita di apotek ya. Ya, gitu ya, malam ya, pulang apalagi kita ingin pengembangan, saya doakan nih apoteknya berkembang kan. Nanti kalau apoteknya berkembang di mana-mana gimana? Dia harus pergi rapat kemana-mana. Nah, di situ harus bisa berbagi. Seorang suami itu tidak boleh ego. Harus dunia dan dunia terus sampai dia ya dengan urusan ekonomi dia sudah mulai mapan tuh, mulai lupa tuh kadang. Hati-hati tuh. Itu setannya ada di situ ya. Itu harus